Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MGB kelompok 8. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fuad Firdausi Syata dengan NIM 116230112. Saya Keisha Kinaya Putri dengan NIM 116230103. Saya Yusita Ditepang dengan NIM 116230021. Saya Nabila Gagal Laraswati dengan NIM 116230109. Saya Nurwahid Rahim Mubarak dengan NIM 116230017. Berikut adalah video presentasi dari kelompok kami. Sistem model sebagai model dalam aplikasi teknik diberikan suatu masalah pencampuran yang melibatkan dua tangki T1 dan T2 pada gambar 78. Masing-masing berisi 100 galon air dan T1 air yang murni, sedangkan 150 pon pupuk dilarutkan dalam T2. Dengan mengalirkan cairan pada kecepatan 2 galon per menit dan mengaduk jumlah pupuk Y11 dalam T1, Y21 dalam T2 berubah seiring waktu 1. Berapa lamakah kita harus membiarkan cairan bersirkulasi sehingga T1 akan berisi setidaknya setengah dari pupuk yang tersisa di T2? Dapat kita modelkan sebagai berikut. Oleh karena itu, model matematika dari masalah campuran kita adalah sistem OD. OD pertama yaitu Y1 aksen sama dengan minus 0,02 Y1 ditambah 0,02 Y2. Y2 aksennya sama dengan 0,02 Y1 dikurang 0,02 Y2. Nah, sebagai persamaan vektor dengan vektor yaitu Y sama dengan Y1 Y2, dan matriks A ini menjadi Y aksen sama dengan AY, yang dimana A itu minus 0,02 minus 0,02. Nah, langkah kedua, solusi umumnya untuk persamaan tunggal, kita coba fungsi eksponensial T, yang dimana Y sama dengan X E pangkat lambda T, lalu Y aksennya sama dengan lambda X E pangkat lambda T sama dengan A X E pangkat lambda T. Nah, dengan membagi persamaan terakhir, lambda X E pangkat lambda T sama dengan A X E pangkat lambda T, dengan menukar sisi kiri dan kanan, yang dimana kita memperoleh AX sama dengan lambda X. Pada saat ini kita menggunakan non-trivial solution, yaitu adalah solusi yang tidak identik dengan nol. Oleh karena itu kita harus mencapai nilai eigen dan eigenvektor. Dan nilai eigenvektornya pada persamaan karakteristik adalah determinan A kurang lambda sama dengan dari persamaan min 0,02 kurang lambda 0,02 min 0,02 min lambda. Dilakukan perhitungan dan didapatkan nilai eigennya adalah lambda dalam kurung lambda tambah 0,04 sama dengan 0. Dari situ kita melihat bahwa lambda 1 sama dengan 0 yang sangat mungkin terjadi, dan jangan sampai tercampur oleh eigenvektor, karena eigenvektor itu tidak boleh dengan nilai 0. Dan didapatkan lambda 2 nya itu min 0,04. Lalu setelah dari situ kita bisa mencampurkan dengan persamaan eigenvektor yang kita dapatkan dari bagian 14 di section 4, yaitu min 0,02 X1 tambah 0,02 X2 sama dengan 0, dan min 0,02 tambah 0,04 dalam kurung kali X1 tambah 0,02 kali X2 sama dengan 0. Baik, masing-masing dari X1 sama dengan X2 dan X1 sama dengan min X2 masing-masing, dan kita dapat mengambil X1 sama dengan X2 sama dengan 1 dan X1 sama dengan min X2 sama dengan 1. Ini memberikan dua vektor eigen yang sesuai dengan lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan min 0,04 masing-masing, yaitu menjadi X1
sama dengan 1, 1 dan X2 sama dengan 1 min 1. Dari prinsip superposisi yang terus berlaku untuk sistem OD linear homogen, kita memperoleh solusi Y sama dengan C1X pangkat 1 E pangkat lambda 1T ditambah C2X pangkat 2 E lambda 2T sama dengan C1 1 ditambah C2 1 min 1 E pangkat min 0,04T, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang yang nantinya kita akan menyebutnya menjadi solusi umum. Kemudian langkah ketiga menggunakan kondisi awal. Kondisi awal adalah Y1 0 sama dengan 0. Tidak ada pupuk di tangki 7 dan Y2 sama dengan 0 sama dengan 150 di sini, dan dengan T sama dengan 0 kita mendapatkan bahwa Y0 sama dengan C1 11 ditambah C2 1 min 1 sama dengan C1 plus C2 C1 min C2 sama dengan 0 150. Dalam komponen ini adalah 150. Solusinya adalah C1 sama dengan 75 dan C2 sama dengan negatif 75. Ini memberikan jawaban, yaitu pada Y sama dengan 75X pangkat 1 dikurangi 75 pangkat 2 E min 0,04T sama dengan 75 11 min 75 1 min 1 E pangkat min 0,04T. Dalam komponen Y1 sama dengan 75 min 75 E pangkat min 0,04T, tangki 1 kurva bawah, Y2 sama dengan 75 plus 75 E min 0,04T, tangki 2 kurva atas. Pada gambar 78 menunjukkan peningkatan eksponensial Y1 dan penurunan eksponensial Y2 hingga batas umum 75 LB. Apakah Anda menduga hal ini terjadi karena alasan fisik? Dan dapatkah Anda menjelaskan secara fisik mengapa kurva tersebut terlihat simetris? Apakah batasnya akan berubah jika T1 awalnya berisi 100 LB pupuk dan T2 berisi 50 LB? Langkah 4 menjawab. Pupuk 7 mengandung setengah jumlah pupuk T2 jika mengandung sepertiga dari jumlah total, yaitu 50 LB. Jadi Y1 sama dengan 75 min 75 E min 0,04T sama dengan 50. Untuk E min 0,04T sama dengan sepertiga. T sama dengan ln 3 min ln 3 per 0,04 sama dengan 27,5. Oleh karena itu, cairan halus harus bersirkulasi setidaknya sekitar setengah jam. Pada tugas kelompok kali ini diberikan soal perubahan konsentrasi diurea sebagai fungsi waktu dalam dua buah reaktor pencampur yang saling berhubungan. Dapat dilihat pada gambar di sini. Ditunjukkan oleh sistem dua persamaan diferensial dari satu berikut. Persamaan yang pertama C1 per dt sama dengan minus 0,02 C1 ditambah 0,02 C2. Persamaan 2 dC2 per dt sama dengan 0,02 C1 minus 0,2 C2. Pada saat awal kandungan diurea pada reaktor 1 C10 sama dengan 0. Dan pada reaktor 2 C20 sama dengan 150 gram per liter. Nah, disuruh menentukan konsentrasi diurea pada reaktor 1 dan reaktor 2 sebagai fungsi waktu menggunakan metode matriks dan vektor Eigen. Di sini dapat kita tuliskan dengan persamaan diferensial dalam bentuk matriks, yaitu G per dt C1 C2 sama dengan minus 0,02 dan minus 0,2 C1 C2. Setelah diketahui G per dt C1 C2 sama dengan 0,02 min 0,02 C1 C2, kemudian mencari nilai Eigen dari matriks koefisien. Nilai Eigen lambda memiliki persamaan karakteristik, yaitu determinan A dikurangi lambda I
sama dengan 0, di mana lambda adalah nilai eigen dan I adalah matriks identitas. Dapat dituliskan jadi det min 0,02 dikurangi lambda 0,02 min 0,02 lambda. Dari persamaan ini dihitung, kemudian didapatkan hasil yaitu min 0,02 dikurangi lambda kuadrat dikurangi 0,02 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan semuanya, didapatkan hasil yaitu 0,0004 ditambah 0,02 lambda ditambah 0,02 lambda dikurangi 0,0004. Karena ini positif 0,004 bisa dikurangi dengan 0,004, bisa dicoret hasilnya yaitu masih ada lambda kuadrat di sini, tambah lambda kuadrat, jadi lambda kuadrat ditambah 0,04 lambda. Kemudian lambdanya dikeluarkan, ini sama dengan 0, lambda ditambah 0,04 sama dengan 0. Diketahui lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 nya negatif 0,04. Berdasarkan hasil sebelumnya, untuk lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan min 0,04, lalu untuk mencari faktor eigen yang sesuai dengan setiap nilai eigennya dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Untuk lambda 1 sama dengan 0, baris pertama kolom 1 min 0,02, baris 1 kolom 2 0,02, baris 2 kolom 1 0,02, dan baris 2 kolom 2 min 0,02 dikalikan V1 V2 sama dengan 0,0. Sehingga didapatkan hasil min 0,02 V1 ditambah 0,02 V2 sama dengan 0. Di sini kita akan melakukan pindah ruas agar hasil V1-nya berupa nilai yang positif. Ini akan kita bagi agar hasilnya V2 sama dengan V1. 1. Untuk yang lambda 2 sama dengan min 0,04, baris 1 kolom 1 0,02, baris 1 kolom 2 0,02, baris 2 kolom 2 0,02, dan baris 2 kolom 2 0,02 jika dikalikan dengan V1 V2 00, maka akan mendapatkan hasil 0,02 V1 ditambah 0,02 V2 sama dengan 0. Di sini yang akan kita pindah ruas yaitu V2-nya. Di sini negatif V1 min V2 sehingga 1 min 1. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan vektor eigen C1 yaitu 1, 1, vektor eigen C2 1 min 1. Lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan minus 0,04. Masuk dalam solusi umumnya, D sama dengan C1 TE lambda 1 kali T ditambah C2 TE lambda 2 dikali T. Untuk C1 sama dengan C1 T-nya 1 E lambda 1-nya 0 dikali T ditambah C2 T-nya 1 E lambda 2-nya min 0,04 kali T. Terus hasilnya C1 karena pangkatnya 0 maka C1 ditambah C2 E pangkat minus 0,04 kali T. Untuk yang kedua sama dengan C1 1 E lambda 1-nya 0 kali T ditambah C2 minus 1 E
pangkat minus 0,04 kali T sama dengan C1 karena pangkatnya 0, dan di sini karena dikalikan dengan minus 1 maka minus dikurangi C2 E pangkat minus 0,04 dikali T. Selesai. Setelah didapatkan solusi umum dari langkah sebelumnya, kita memasukkan persamaan yang diketahui di awal tadi, yaitu C1 sama dengan 0 adalah C1 tambah C2 sama dengan 0, dan C2 sama dengan 150 gram per liter. Jadi C1 menggunakan yang Y2 ini, solusi Y2, jadi C2 sama dengan 150. Lalu dilakukan eliminasi. Di sini C1 dikurang C1 sama dengan 0, dan ini saat minus bertemu minus maka didapatkan 2C2 sama dengan minus 150. Lalu C2 sama dengan minus 75 karena 150 dibagi dengan 2. Setelah didapatkan C2 sama dengan minus 75, kita bisa substitusikan dengan menggunakan persamaan C1 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah C1 sama dengan C1 plus C2 sama dengan 0. Lalu C1 minus 75 sama dengan 0. C1 sama dengan 75. Setelah disubstitusikan didapatkan nilai C1 dan C2, kita masuk persamaan C1, yaitu C1 sama dengan C1 plus C2 pangkat min 0,04 T sama dengan 0. Karena kita sudah mendapatkan nilai C1 dan C2, maka 75 minus 75 pangkat min 0,04 T sama dengan 0. Ini adalah bentuk solusi khusus dari C1, dan selanjutnya adalah membuat solusi khusus dari C2 sama dengan C1 min C2 pangkat min 0,04 T sama dengan 150. Sini kita masukkan nilai C1 yaitu 75. Karena nilai C2 minus dan di sini bertemu minus maka menjadi plus 75 min 0, sama dengan 150. Ya. Berikut adalah solusi khusus dari solusi umum yang sebelumnya sudah didapat. Maka solusi umumnya yaitu untuk C1 T sama dengan 75 dikurangi 75 E pangkat negatif 0,04 T. Untuk C2 T sama dengan 75 ditambah 75 E pangkat min 0,04 T. Nah, dari persamaan ini dapat kita keluarkan nilai dari 75 nya menjadi C1 T sama dengan 75 1 dikurangi E pangkat min 0,04 T, dan untuk C2 nya 75 1 ditambah E min 0,04 T. Nah, dapat nilai 75. Jadi penambahan konsentrasi tauren dalam satuan waktu mencapai keadaan setimbang yaitu 75 gram per liter. Berikutnya kami akan menjelaskan aplikasi tiourea dalam industri metalurgi. Yang pertama, tiourea atau CH4N2S adalah senyawa organik yang sering digunakan dalam proses metalurgi, terutama dalam ekstraksi logam mulia seperti emas dan perak. Yang kedua, tiourea digunakan untuk melarutkan emas dan perak dalam kondisi asam, menghasilkan kompleks emas tiourea yang mudah larut. Reaksi kimia adalah sebagai berikut. Yang ketiga, tiourea juga dapat digunakan untuk memurnikan logam mulia dari biji atau scrap metal.
Teoria membentuk kompleks dengan logam mulia yang diindahkan kembali setelah proses pemurnian. Selain itu, teoria juga digunakan dalam ekstraksi logam lain. Teoria bertindak sebagai pengompleks untuk melarutkan logam dari biji dan larutan asam. Teoria juga dapat digunakan dalam proses electrorefining dan wining. Di sini teoria digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan efisiensi pemisahan logam dari larutan elektrolit. Teoria mengontrol kristalisasi logam selama proses elektrodeposisi, sehingga logam dapat memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.